Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Aditya Marta Kasih, guru bahasa Inggris SMK Bina Wiyata Sragen yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.2.A6 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam perkembangan dunia pendidikan, tentunya guru penggerak memiliki nilai dan peran yang signifikan dalam keberlangsungan dan ketercapaian tujuan pendidikan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam menjadi guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam aktualisasi nilai tersebut, guru penggerak dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach rekan sejawat, pendorong kolaborasi, aktor pewujud kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktis. Lalu, apa aktivitas saya dalam 3 tahun menjadi guru penggerak? Ada 2 aktivitas utama yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengoptimalkan proses pembelajaran agar lebih berbasis kepada kodrat murid. Lalu yang kedua, saya menciptakan keharmonisan dan kemajuan ekosistem sekolah. Kedua hal tersebut menjadi dasar dalam setiap gerak langkah saya dalam menjalani hari sebagai guru penggerak. Kodrat murid ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam penyusunan skenario pembelajaran, saya mempertimbangkan kedua kodrat tersebut agar pembelajaran dapat menjamin selamat dan bahagianya siswa dalam berproses. Dalam mengakomodasi kodrat murid, saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakter generasi Z, yaitu mereka sangat akrab dengan teknologi informasi. Gadget berupa ponsel pintar dapat dikatakan menjadi sahabat sejak mereka lahir. Apalagi dalam ruang lingkup pelajar jenjang menengah atas, ponsel pintar menjadi bagian yang tak pernah terpisahkan dari genggaman mereka. Hal ini dapat dikatakan menjadi hal yang buruk mengingat banyak aplikasi dan konten yang tidak sesuai dengan siswa. Untuk itu, saya melibatkan ponsel pintar dalam pembelajaran agar dapat menuntun siswa dalam menggunakan gadget mereka, tentunya ke arah yang lebih positif. Terdapat jutaan aplikasi yang dapat diinstal pada ponsel siswa. Dalam pelibatan ponsel di ruang kelas, tentunya akan ada proses filterisasi yang akan saya lakukan. Aplikasi yang saya libatkan tidak terbatas hanya aplikasi yang berbasis pendidikan, namun juga aplikasi non-kependidikan. Salah satu kriteria dari aplikasi yang saya pilih adalah mampu mendorong dan menunjang pembelajaran. Dalam pengaplikasiannya, kita tidak selalu menggunakan aplikasi tersebut secara terus-menerus. Namun kita juga dapat mengambil fitur-fitur tertentu yang mampu menjadi media pembelajaran dan pendukung proyek murid. Selain itu, fitur aplikasi ini juga dapat menjadi media refleksi dan penilaian dari saya dan murid. Misalnya aplikasi Canva dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran, atau aplikasi pembuat komik yang mendukung proyek pembuatan komik dalam pembelajaran bahasa. Ada pula aplikasi game seperti Bus Simulator di mana ada bagian tertentu yang dapat digunakan dalam materi direction dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan masih banyak lagi aplikasi yang dapat digunakan baik secara holistik maupun parsial yang menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Pada inovasi saya dalam aktivitas ini, saya secara mandiri terus berlatih dan mengikuti pelatihan yang berkenaan dengan penggunaan aplikasi Android di dalam kelas. Hal itu menunjukkan keterpihakan saya kepada murid, karena murid mampu berkolaborasi dalam penyelesaian penugasan proyek. Proses ini pun dilakukan secara kontinu dengan memperbaiki atau menambahkan hal-hal tertentu agar proses dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong kolaborasi siswa di mana dalam prosesnya juga mewujudkan kepemimpinan siswa. Kegiatan kedua adalah menciptakan keharmonisan dan kemajuan ekosistem sekolah. Keharmonisan tentunya akan berjalan selaras dengan ketercapaian kemajuan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memulai dari peningkatan kualitas diri pribadi sebagai seorang penuntun. Lalu menjadi agen perubahan yang mengedepankan sisi persuasif. Dan terakhir, menjadi teladan yang baik dan dapat mengafeksi ekosistem sekolah. Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas diri, saya terbuka dengan perubahan, karena perubahan adalah hal yang pasti dan saya selalu menyelaraskan diri dengan perubahan tersebut. Tentunya dalam proses penyelarasan diri, saya akan meningkatkan kompetensi diri dengan berlatih, baik secara pribadi maupun mengikuti pelatihan atau seminar yang akan meluaskan dan meningkatkan kompetensi saya.
Upaya persuasif dalam menawarkan perubahan dilakukan dengan mempraktekkan apa yang saya dapat dari pelatihan dan belajar mandiri sebaik-baiknya, sehingga hasil belajar terlihat atau bahkan menonjol hingga timbul kesadaran batin dari rekan sejawat untuk mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan, sehingga proses pengimbasan menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Karena dalam prosesnya ditawarkan tanpa proses memaksa. Sebagaimana yang kita tahu dalam konsep andragogi, memaksa adalah sebuah hal yang tabu dalam menuntun individu dewasa. Poin terakhir adalah menjadi pribadi yang mempesona baik rekan sejawat maupun murid. Hal kecil seperti menyapa, senyum, tepuk tangan, rapi berpakaian ternyata dapat berdampak besar dalam upaya menjadi teladan yang baik. Komunikasi baik itu secara verbal maupun oral sudah barang tentu menjadi media untuk meningkatkan nilai eksistensi kita di sekolah. Singkatnya, saya menjadikan siswa segan bukannya takut dan rekan senang bukannya iri. Dan itu adalah hasil pembiasan dari nilai positif yang saya kembangkan. Secara tidak langsung saya menjadi promotor perubahan dan trendsetter dalam penguatan nilai-nilai positif di ekosistem sekolah. Dalam kegiatan kedua ini, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk menciptakan keharmonisan dalam ekosistem sekolah. Semua itu dimulai dari penguatan kualitas diri, lalu mengimbaskan kepada rekan-rekan baik melalui pelatihan maupun teladan, hingga terciptanya ekosistem yang solid di sekolah, di mana nilai keteladanan tidak lagi menjadi milik saya secara subjektif, namun menjadi identitas dari komunitas keteladanan sekolah. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul nilai dan peran guru penggerak. Saya Aditya Martakasih undur diri dan sampai jumpa pada materi koneksi antar materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.